Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita mulai kembali kajian dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wa Al-Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada adab dari penuntut ilmu, yaitu adab yang ketiga, ayyusahhiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan mutqanan. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu mengoreksi terlebih dahulu apa yang dia baca sebelum dia menghafalnya. Ya, tashihan mutqanan, dengan koreksi yang mutqan, yang benar, yang baik dan bagus. Dari siapa? Koreksi ini dari siapa? Dari gurunya, dari syekhnya. Jadi wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk yakni berhati-hati dalam membaca kitab sebelum kemudian memahami apa yang dituliskan di kitab tersebut, atau bahkan sebelum menghafalnya. Ya, karena kalau sudah masuk dalam hafalan, maka susah untuk mengubahnya. Jadi ini adalah poin yang penting sekali. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk berhati-hati ketika membaca kitab, ketika yakni memahami kitab. Imma ala syekh atau ala ghairihi mimman yu'inuhu. Mengoreksi ini bisa kepada syekhnya atau kepada selain syekhnya yang bisa membantunya, seperti penuntut ilmu yang lebih senior darinya. Ya, yakni tidak boleh hanya berbekal pada apa yang ditulis di kitab. Banyak sekali salah cetak bisa jadi. Banyak sekali kasus salah cetak, atau bahkan yakni satu kalimat hilang atau bahkan satu paragraf hilang, dan itu bisa mempengaruhi pemahaman. Tsumma yahfadhuhu ba'da dzalika hifdhan muhkaman. Kemudian setelah dia mengoreksi bacaan yang ada, tulisan yang ada di kitab tersebut, maka baru dia bisa menghafalnya dengan hifdhan muhkaman, dengan hafalan yang yakni muhkam, yang bagus dan kokoh. Tentunya tidak semua kitab dihafal, ya. Ada kitab yang diperuntukkan untuk dibaca dan ada kitab yang diperuntukkan untuk yakni dihafalkan. Tetapi di sini tentunya penuntut ilmu harus perhatian terlebih dahulu dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anu awwalan, ya, sebelum menghafalkan yang lain-lain. Sebelum menghafalkan hadis dan sebelum menghafalkan ya mutun ilmiah. Tsumma yukarriru alaihi ba'da hifdhihi tikraran jayyidan. Kemudian setelah dia menghafalnya, hendaknya dia mengulang-ulanginya, mengulang-ulang hafalannya tersebut dengan pengulangan yang baik. Tsumma yata'ahaduhu fi awqatin yuqarriruha litikrari mawadhi'ihi. Kemudian hendaknya dia sediakan waktu khusus di mana dia mengulang hafalannya tersebut di waktu khusus tersebut. Ini metode dalam menghafal. yakni tidak ada tips khusus. Metode dalam menghafal adalah mengulang-ulang. Ya. Mempersedikit jumlah yang dihafal, jumlah yang baru yang dihafal, dan memperbanyak mengulang-ulang jumlah yang telah lama yang itu yang telah dihafal. Cuma itu saja, tidak ada metode khusus. Akan tapi tentunya an-nasu ma'adin. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, manusia seperti barang tambang, berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Akan tetapi tidak ada tips khusus dalam masalah menghafal. Bisa saja, yakni seseorang memberikan beberapa tips, misalkan
Ya, seperti kalau kita mengetahui ada yang namanya jembatan kedelai, keledai, terbalik-balik anak sering ya. Jembatan keledai, benar itu ada ya. Keledainya butuh jembatan. Ya, nih. Kenapa harus keledai? Kenapa tidak kucing misalnya? Jembatan keledai. Tapi itu tidak bermanfaat untuk menghafalkan mutun ilmiah. Enggak ada yang bisa di jembatan keledai kan. Jembatan keledai itu kalau misalkan kita menghafalkan kalimat ringkas saja begitu ya. Tapi kalau matan, menghafalkan kitabut tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, menghafalkan Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menghafalkan misalkan Akhsarul Mukhtasarat di fikih. Tidak ada yang namanya jembatan keledai, kucing dan ayam dan seterusnya. Semuanya adalah berbekal pada menghafal yang baru, mempersedikit jumlah hafalan yang baru dan memperbanyak mengulang-ulang hafalan yang lama. Apalagi dalam menghafalkan Al-Qur'anul Karim dan sabda Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi ini adalah poin penting yang disampaikan oleh penulis. Hendaknya koreksi terlebih dahulu sebelum kita menghafalkan sesuatu. Akan tapi ana mau menjelaskan lebih lagi daripada ini, yakni tidak hanya sebelum menghafalkan, tapi bahkan sebelum membaca dan memahaminya, harus mengoreksi terlebih dahulu apakah lafaz tersebut benar. Jangan-jangan ada salah ketik, jangan-jangan ada kalimat yang hilang, ya, atau bahkan tidak ada kalimat yang hilang, tidak ada salah cetak, ya. Akan tapi bisa jadi pemahaman kita yang salah, bisa jadi pemahaman kita yang salah, dan ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Yakni banyak sekali ana menemukan, bahkan hampir-hampir ana mau membuat program gitu ya di Al-Mughni Center, yakni kita bikin program membedah postingan-postingan yang disampaikan di sosial media, kemudian kita bedah apakah ini ada salah, apakah ini ada kemungkinan berujung kepada salah paham dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kayaknya tidak perlu, takutnya malah kita mencari-cari kesalahan, betul tidak? Kita kalau untuk nyari konten baru gimana cara? Kita cari kesalahan-kesalahan, yakni tidak boleh. Tatabbu, yakni al-akhta' tidak boleh. Baru kalau kemudian ada kesalahan yang muncul depan kita, ya kita nasihati. Tapi kalau yakni enggak muncul di depan kita, ngapain kita mencari-cari kesalahan-kesalahan, kita sudah banyak. Nah, di antara kesalahan yang muncul, bukan ana mencari-cari kesalahan, tapi kesalahan ini yang berada di hadapan ana, yakni ana harus melihat catatan karena waktu itu ana membahasnya di kesalahannya muncul di sosial media, maka ana harus, dan ana tidak kenal, maka ana harus menasihatinya juga di sosial media. Akan tapi tentunya dalam menasihati di sosial media kan harus tetap memperhatikan adab, betul tidak? Walaupun orang lain mengatakan kepada kita tanpa adab, tapi kita tetap wajib untuk memperhatikan adab ketika menasihati. Yakni ada sebagian penuntut ilmu mungkin ya, Anda tidak kenal, akan tapi membuat program atau membuat akun dakwah di Instagram pada saat itu yang berkata bahwa permasalahan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah permasalahan furu'. Ajib. Masalah sifat Allah Subhanahu wa taala adalah masalah furu', bukan masalah usul. Masalah yakni yang boleh berbeda pendapat. Ini pemahaman dari mana? Kalau kita melihat pada akun tersebut, yang nggak usah disebut akunnya, nggak perlu ya. Zahirnya adalah, masya Allah, banyak menerjemahkan kajian ulama ahlu sunnah, kemudian dikasih subtitle begitu ya. Jadi zahirnya adalah sudah paham bahasa Arab. Ya, Anda tidak tahu dari mana beliau bisa menerjemahkan dan menuliskan subtitle di situ. Akan tapi zahirnya kita husnudzon. Ya, ini bukan cuma kopas kemudian, betul tidak? Bukan cuma recycling poster orang, video orang, kemudian diposting menggunakan logo sendiri dan seterusnya. Yani zahirnya adalah sudah bisa baca kitab, bahkan bisa mendengarkan kajian para masyayikh langsung. Akan tapi muncul pemahaman ini ketika Anda membahas tentang syubhat Asy'ariyah mungkin waktu itu, kemudian berkata bahwa kira-kira ya, buat apa bicara masalah ini, masalah furu' tidak perlu diperdebatkan dengan panjang lebar. Kemudian dia berkata bahwa ini masalah furu', lihat saja perkataan Syekh Muhammad Salim Walad Ad-Dud Asy-Shinqiti dalam kitabnya.
Dan ana penasaran, yakni dengan apa yang diucapkan tersebut, ana menuju kepada kitabnya langsung. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan. Ajib. Yani ana sampai tidak habis pikir. Ya, ini bukan kali pertama ana menemukan seperti ini, akan tapi setiap ana menemukan kasus seperti ini, ana selalu kaget dan selalu tidak habis pikir. Bagaimana mungkin seorang menuntut ilmu yang zahirnya semangat dakwah, bikin postingan, poster, video, makanya ana sampaikan di kapan? Pertemuan sebelumnya atau di majelis lain ana sampaikan. Jangan bermudah-mudahan bikin poster atau video kemudian posting tanpa ada ustadz yang mensupervisi. Kalau antum masih belum berada di marhalah dakwah. Kalau antum masih berada di marhalah belajar, ya belajar tugas utamanya, bukan berdakwah. Bikin poster itu adalah dakwah. Ya, marhalah dakwah. Termasuk jadi panitia kajian itu sudah termasuk marhalah dakwah. Harus ada ustadz yang mensupervisi. Kalau panitia kajian bikin lembaga, organisasi, yayasan tanpa ada ustadz yang mensupervisi, atau ustadznya ada tapi tidak memberikan kontrol yang bagus, maka berbahaya. Taib. Kita lihat misalkan perkataan Syekh Muhammad Salim Walad Ad-Dud Asy-Shinqiti rahimahullah yang dinukil oleh akun tersebut, "Wa ma naqulu fi sifati qutsihi far'ul ladzi naquluhu fi nafsihi." Yakni apa yang kita katakan tentang sifat-sifat Allah yang suci adalah cabang dari apa yang kita katakan tentang dirinya. Ada kata far'un, cabang. Dari sini akun tersebut berkata, ini masalah cabang, masalah furu'. Ya, apa-apa yang kita katakan tentang sifat-sifat Allah yang suci itu adalah far'ul ladzi naquluhu fi nafsi, cabang dari apa yang kita katakan tentang dirinya. Kemudian akun tersebut yakni menyimpulkan bahwa ini adalah masalah furu'. Kira-kira benar atau tidak pemahamannya kalau dari kalimat ini saja? Salah. Lebih salah lagi, lebih jelas terlihat salahnya setelah kita melanjutkan ke kalimat-kalimat berikutnya. Karena maksud dari kalimat ini adalah, maksudnya ketika kita membahas tentang masalah sifat Allah, itu sama babnya ketika kita membahas masalah zat Allah. Ketika kita membahas sifat Allah, itu cabang dari ketika kita membahas masalah zat Allah. Yakni maksudnya sama, satu bab. Gimana kalau kita bicara masalah zat Allah? Kita nggak mungkin mentakif, nggak mungkin mentamtsil, nggak mungkin mentasbih, nggak mungkin mentaktil. Betul tidak? Paham maksudnya apa istilah-istilah ini? Maksudnya ketika kita bicara tentang zat Allah, tidak mungkin kita mengatakan zat Allah sama seperti zat makhluk. Tidak mungkin, betul tidak? Tidak mungkin kita menafikan zat Allah. Allah nggak punya zat. Nggak mungkin. Karena sama saja menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Nah, ketika kita bicara dalam masalah zat Allah demikian, maka demikian pula ketika kita bicara dalam masalah sifat Allah. Nggak boleh kita yakni menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tangan Allah disamakan dengan tangan makhluk. Demikian pula nggak boleh kita menafikan sifat Allah, ya. Maka ini pembahasannya sama. Itu yang ingin disampaikan oleh Syekh Walad Ad-Dud Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Dan ini akan lebih jelas terlihat kalau kita melihat pada bait-bait berikutnya. Beliau berkata, "Fa in yaqul jahmiyuhum kaifastawa kaifa yaji faqul lahu kaifa huwa." Jika ada Jahmiyah berkata, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah datang, maka katakanlah kepadanya, bagaimana dia? Lihat, penulisnya sendiri menyamakan pembahasan tentang sifat dengan pembahasan tentang zat. Ketika ada orang bertanya tentang sifat Allah istiwa, bagaimana Allah beristiwa? Ketika ada orang yang bertanya tentang bagaimana sifat maji dari Allah, bagaimana Allah datang, nanti di akhirat Allah datang untuk menghisap makhluknya, itu sifat maji. Maka kita katakan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Bisa enggak kita menjelaskan? Yani zat Allah bagaimana? Lihat bagaimana Syekh Walad Ad-Dud Asy-Shinqiti rahimahullah menyamakan pembahasan sifat dengan pembahasan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan membedakan, bukan kemudian mengatakan kalau masalah zat Allah itu masalah usul, enggak boleh kita berbeda-beda, tapi masalah sifat Allah itu masalah furu, boleh kita berbeda-beda. Bukan demikian yang ingin disampaikan oleh Syekh Walad Ad-Dud Asy-Shinqiti rahimahullah. La farqa baina ma sammihi yu'addu wasfan lana ka ilmin aw juz'an kayadin. Tidak ada perbedaan antara apa yang namanya itu kita sebut sebagai sifat seperti ilmu atau sebagai bagian seperti tangan. yakni baik itu sifat seperti ilmu Allah, penglihatan, yakni sifat penglihatan Allah, sifat pendengaran Allah, sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala.
tidak kita bedakan antara sifat yang seperti ini dengan sifat wajah Allah, tangan Allah. Ya, itu semuanya sama-sama sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Syekh kemudian melanjutkan, al-babu fil jami'i wahidun fala takun mu'attilan wala mumatsila. Pembahasannya di sini berada dalam satu bab yang sama. Semuanya berada dalam satu bab yang sama, maka janganlah menjadi seorang mu'attil dan juga mumatsil. Mu'attil apa mu'attil? Orang yang menafikan sifat. Mumatsil, orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Apa kesimpulannya? Ini cuma sekian bait dari kitab beliau tersebut. 1, 2, 3, 4. 4 bait. Tapi dari sini sudah jelas apa maksud dari Syekh Walad Abdud Asy-Syinqiti. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pembahasan tentang sifat sama seperti pembahasan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita taktil, nafikan, dan tidak boleh kita tamtsil atau tasbih, kita serupakan dengan makhluk. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana dia mendapatkan kesimpulan seperti itu? Itu bisa jadi karena baca cuma satu baris, itu pun salah paham. Ini berbahaya ya masyayikh. Paham bahasa Arab belum tentu ya sudah bisa melahap kitab-kitab. Apalagi kitab-kitab yang tidak masyhur dibahas di negeri kita, seperti kitab Syekh Walad Abdud Asy-Syinqiti rahimahullah ini. Ya, jadi jangan kemudian terlalu percaya diri, sudah mentang-mentang sudah merasa belajar, sudah bisa belajar baca kitab, atau sudah bisa baca kitab Arab gundul, atau mendengarkan kajian para masyayikh langsung, sudah bisa memahami, apalagi sudah punya akun dakwah, sudah sekian ribu, ratus ribu, juta follower dan seterusnya. Bukan berarti itu semua menjamin bahwa antum memiliki ar-rusukh fil ilmu yang kokoh. Ya, ini tentunya teguran bagi ana terlebih dahulu dan nasihat bagi kita semua. Jadi harus kita belajar ilmu kepada para masyayikh. Jangan menyimpulkan sendiri seperti itu. Taib, ini adalah hal yang ana temukan langsung, dan yakni bukan ana dapatkan dari kitab kemudian disampaikan kembali. Tidak, ini ana katakan atau ini ana alami langsung, dan ini menyedihkan. Ana katakan ini ana kaget ketika mendapati seperti ini. Tentunya kita mengharapkan kebaikan kepada akun tersebut, betul tidak? Yani antum kalau sudah mau dakwah harus benar begitu ya, dan tidak boleh ngeyel kalau dikasih tahu. Dan sudah dikasih hujah, ini lihat sendiri baris-baris setelahnya gimana. Ini enggak boleh ngeyel ya. Jadi yakni harus rujuk kepada al-haq ketika kita mendapati bahwa kita salah begitu ya. Wala yahfadhu syai'an qabla tashihihi li'annahu yaqa'u fit tahrif wat tashif. Janganlah penuntut ilmu itu menghafalkan sesuatu sebelum mengoreksinya. Li'annahu yaqa'u fit tahrif wat tashif. Karena bisa jadi sesuatu tersebut yakni sudah ada perubahan tahrif atau tashif, salah ketik gitu ya, salah cetak kalau di zaman ini. Wa qad taqaddama anna al-ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu itu tidak diambil dari kitab, akan tetapi diambil dari mana? Diambil dari para masyayikh, diambil dari guru. Fa innahu min adharril mafasid. Mengambil ilmu langsung dari kitab ini adalah mafsadah yang paling besar. Ya, mafsadat. Apa itu mafsadat? Suatu yang membahayakan, kerugian yang paling besar. Contohnya apa? Contohnya barusan, yang baru saja anak sampaikan. Zahirnya adalah itu memahami sendiri dari bait tersebut. Zahirnya, anak tidak tahu pasti. Bisa jadi ya kalau ada kemungkinan itu belajar dari seorang guru kemudian mengajarinya demikian, itu parah sekali. Gurunya nggak benar berarti ya. Baik. Tapi zahirnya yang paling mendekati begitu ya, yang paling mendekati mungkin adalah ya ini salah paham. Hanya cuma melihat ada kata far'un di situ, ya, far'ul ladzi ma yaqul fi dzat atau kama qala, ya. Ada kata far'un kemudian disebut bahwa dinilai bahwa ini adalah masalah furu'. Padahal ini adalah masalah usul, masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah masalah pondasi dalam agama. Tidak boleh yakni berbeda. Kalau berbeda dari pemahaman Ahlussunnah maka bisa fatal, bisa menyimpang. Wa yanbaghi ayyuhdira ma'ahu dawa wal qalam was-sikina litashih wa yadbatu ma yusahihu lughatan wa i'raba. Dan wajib bagi penuntut ilmu untuk
menyediakan ketika mengoreksi kitab tersebut di hadapan syekhnya, dia harus bawa ad-dawa, tempat tinta untuk menulis begitu ya, wal qalam, pena, wasikin, pisau. Untuk apa? Untuk mempertajam pena. Kalau zaman sekarang rautan ya. Ini sudah dibahas di sebelumnya, betul tidak? Pernah kita bahas seperti ini. Dan hendaknya penuntut ilmu tersebut mengoreksi, membetulkan kalau ada kesalahan, dibetulkan. Ada kesalahan secara lughah atau secara i'rab, itu dikoreksi di situ, di kitabnya langsung. Wa idza radda syaikhu alaihi lafdhatan wa dhanna anna raddahu khilafus shawab aw alimahu karrara al-lafdhah ma'a ma qablaha liyatanabbah laha syaikhu. Ketika syekhnya itu mengoreksi suatu lafaz, sementara penuntut ilmu ini, si murid ini berpikir bahwa koreksian dari syekhnya ini tidak benar begitu ya, maka karrar lafdhah, hendaknya penuntut ilmu tersebut mengulangi lafaz itu kembali ma'a qablaha, ya, lengkap dengan kalimat sebelumnya begitu ya, supaya apa? Supaya syekhnya bisa sadar, oh berarti ana barusan koreksi, barusan salah, ini sudah benar gitu ya. Au ya'tiya bi lafdhis shawabi ala sabilil istifham, atau bertanya. Jadi penuntut ilmu tersebut, si murid tersebut, ketika syekhnya salah, maka penuntut ilmu tersebut memberikan yang benar. Ketika dia tahu yang mana yang benar, dia memberitahu syekhnya sesuatu yang benar tersebut dengan cara bertanya, bukan dengan cara membantah, akan tapi dengan cara bertanya. Afwan syekh, kalau begini bagaimana? Begitu ya. Farubbama waqa'a dzalika sahwan aw sabqa lisanin li ghaflatin. Karena bisa jadi ya, kesalahan dari syekhnya tersebut itu terjadi karena lupa. Setiap manusia bisa lupa. Ya, walaupun itu adalah seorang ulama. Aw sabqa lisanin li ghaflatin, atau salah ucap, sabqul lisan, salah ucap karena sedang ghaflah. Ghaflah itu sedang teledor atau sedang kepikiran sesuatu yang lain, fokus pada sesuatu yang lain, sehingga salah ucap dan nggak sadar kalau salah ucap, gitu ya. Wala yaqul bal hiya kadza. Jangan si murid tersebut, si penuntut ilmu tersebut berkata kepada syekhnya, bal hiya kadza. Enggak syekh, ini yang benar begini. Begitu ya. Tidak boleh demikian. Bal yatalattafu fi tanbihi syekhi laha. Akan tapi hendaknya dia berlemah lembut untuk mengingatkan syekhnya. Fa illam yatanabbah qala fa hal yajuzu fiha kadza. Kalau syekhnya tidak kunjung sadar, maka ada kemungkinan bisa jadi memang yang disampaikan oleh syekh tersebut benar. Betul tidak? Dan bisa jadi dua-duanya benar. Ada kemungkinan seperti itu, bisa jadi dua-duanya benar. Apa contohnya misalkan ya? Seperti hadis Nabi Muhammad SAW. Anak kok agak lupa ya, sebentar. Ini baru anak pikirkan sekarang ya nih. Contoh yang untuk poin ini. Ya ini misalkan frase di sabda Nabi Muhammad SAW, yujarjiru fi batnihim nar. Bisa dibaca yujarjiru fi batnihim narun. Nah, bisa jadi seorang murid ketika membaca yujarjiru fi batnihim nar, kemudian syekhnya bisa jadi ada salah ketik di suatu kitab. Itu memang salah ketik ya, yujarjiru fi batnihim narun. Ini salah, betul tidak? Harusnya naron, maf'ul bih. Tapi syekhnya kemudian mengingatkan, salah, yujarjiru fi batnihim naron, fathah. Kemudian murid tersebut berpikir harusnya yujarjiru fi batnihim narun, jadi pasif. Baik, sama-sama benar. Ini sama-sama kemungkinan yang sama-sama benar. Akan tapi kemudian ketika si murid tersebut mengulangi kembali, syekh mengulangi kalimat tersebut dan syekhnya tetap bersikukuh dengan koreksi versi beliau, maka ada kemungkinan dua-duanya benar. Dan apa yang harus dilakukan ketika kondisi tersebut, ketika kita mengulangi kalimatnya dan syekh tetap bersikeras, sementara kita merasa yang benar itu yang di versi kita begitu ya, maka kita bisa bertanya kepada syekh tersebut, fal yajuzu fiha kadza. Bagaimana kalau ana mengoreksinya seperti ini? Jadi jangan kemudian kita nanya lagi atau ngulang lagi, enggak maju-maju nanti, betul tidak?
Jadi langkah pertama kata penulis, kalau kita membaca sesuatu, jadi di zaman dahulu itu yang membaca kitab itu banyak sekali, yakni kajian di mana yang membaca kitab itu adalah si murid. Kemudian syekhnya yakni tinggal menambahi syarah atau mengoreksi atau menimpali atau menjelaskan dari apa yang dibaca oleh si murid. Jadi di zaman dulu begitu. Kalau di zaman ini ya karena berhubung harus belajar bahasa Arab dulu, jadi lama, betul tidak? Ya bisa juga, ya ini bisa juga menggunakan ya atau meminta tolong kepada murid yang sudah bisa baca kitab Arab gundul, bisa juga seperti itu konsep kajiannya, gitu ya, istilahnya bisa juga. Akan tapi jadi lama, betul tidak? Jadi lama, jadi harus ada nerjemahin dulu, betul tidak? Karena yang hadir tidak semuanya paham bahasa Arab. Tapi di zaman dahulu itu, ya ini bisa cepat. Seperti misalkan membaca Sahih Bukhari hanya dalam 2 hari misalkan. Tapi ba'da fajar sampai zuhur, ba'da zuhur sampai asar, ba'da asar sampai maghrib. 2 hari. Itu yang membaca muridnya. Jadi syekhnya tinggal gitu ya. Enggak capek syekhnya. Yang kerja keras muridnya, bisa jadi gantian. Atau bisa jadi satu orang, semangat ya. Jadi ini di zaman dahulu. Nah, di zaman ini enggak bisa. Ya, menghatamkan Sahih Bukhari itu 4 tahun, 5 tahun. Baik. Apalagi kajiannya sekali sepekan. Dan itu nggak bisa bahasa Arab, jadi harus ada waktu untuk menerjemahkan dan seterusnya. Ya, jadi ya ini perbedaan antara zaman dulu dengan zaman ini. Di negeri sana dan di negeri sini. Baik. Maka di sini kita lihat hendaknya si murid tersebut bertanya, "Fahal yajuzu fi hakadha?" Bagaimana kalau ana mengoreksinya seperti ini misalkan? Apakah benar juga saya gitu kan? Fa in raja'a asy-syaikhu ila shawab fala kalam. Kalau saya kemudian itu yang benar, maka khalas, tidak ada pembicaraan lebih lanjut, bisa lanjut kajiannya. Wa illa taraka tahqiqaha ila majlisin akhar bitalattufin. Kalau saya tetap yakni bersikeras dengan koreksi versi beliau dan kita merasa itu salah, maka hendaknya ini tangguhkan di majelis berikutnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak berlama-lama di situ dan supaya tidak terjadi perdebatan antara kita dengan guru kita. Yang kedua, supaya ketika ada kondisi yang baru, majelis berikutnya, kondisi lebih fresh mungkin, bisa jadi bisa ada solusi terhadap permasalahan tersebut. Tapi intinya, ketika ada muskilah seperti ini, jangan di-skip begitu saja. Harus jelas. Kalau kita merasa, bukankah harusnya seperti ini? Nah, ini pemikiran seperti ini jangan dibiarkan begitu saja, tapi langsung harus ditanyakan. Karena itu tujuannya belajar. Karena inilah yang membedakan antara antum belajar langsung dengan guru atau antum cuma dengar rekaman kajian dari YouTube. Apalagi kalau dengar live streaming YouTube masih mending. Kalau dengar rekaman kajian dari YouTube, 5 menit, aduh kok capek ya, bentar dulu, pause, ya, cari cemilan dulu. Habis itu ini kapan lagi dilanjut? Nanti 3 jam lagi. Ya. Jadi satu kajian itu selesai dalam waktu 3 hari. Kajian 45 menit itu didengarkan lewat rekaman itu 3 hari. Karena banyak ya ini pause-nya. Lihtimali ayyakuna shawabu ma'asy. Jadi hendaknya kita tangguhkan pembahasannya di majelis berikutnya karena bisa jadi yang benar itu memang koreksi dari syekh tersebut. Yang benar itu memang koreksi. Jadi jangan kita ngotot karena bisa jadi memang beliau yang benar. Atau kalaupun kita yang benar, bisa jadi ketika di majelis berikutnya syekh kita bisa memberikan penjelasan yang lebih memahamkan kita, atau syekh kita menyadari. Syekh kita mesti menyadari, oh ini murid ini kok ngotot dari majelis sebelumnya masih nanya ini aja begitu ya. Itu tanbih bagi indikasi kepada syekh tersebut bahwa ini butuh penjelasan yang lebih panjang. Wa kadzalika idza tahaqqaqa khata asy-syekh, idza tahaqqaqa khata asy-syekh fi jawabi mas'alatin la yafutu tahqiquhu wa la ya'suru tadarukuhu. Jadi ini ya demikian pula inilah yang dilakukan ketika ada kesalahan dari syekh, tidak hanya dalam konteks kita nyetor bacaan begitu ya untuk mengecek apakah ini ketikan di kitab kita sudah benar atau tidak, atau pemahaman kita sudah benar atau tidak, tapi dalam konteks-konteks yang lain. Seperti misalkan ketika syekh kita lagi ngajar, lagi kajian, ya bukan dalam konteks kita ingin dikoreksi bacaannya supaya kita hafalannya benar begitu ya, enggak.
Dalam konteks-konteks yang lain, ketika syekh tersebut yakni menerangkan sesuatu atau menjawab suatu pertanyaan dari jamaah misalkan, la yafutu tahqiquhu wa la ya'suru tadarukuhu. Dan konteksnya di sini adalah kesalahan, kalau memang itu beneran kesalahan dari syekh, itu masih bisa diundur penjelasannya sampai majelis berikutnya. Misalkan yang bertanya adalah kawan kita sendiri. Ini misalkan kajian, ya, kajian normal, bukan dalam rangka kita, bukan kita yang baca kitab untuk dikoreksi lafadz kitabnya, tapi kajian biasa, syekh kita menjelaskan, kemudian di akhir sesi kemudian ada kawan kita yang bertanya, kemudian syekh kita salah jawab misalkan, dan kita menyadari misalkan, ini anggaplah kasusnya sekarang syekh kita beneran salah. Dan kita merasa kayaknya anak tahu ini salah dan yang benar harusnya demikian. Nah, kalau misalkan kondisinya itu masih bisa diundur, ya, maka bisa diundur. Jadi seperti tadi langkahnya, ketika kita merasa ada kesalahan dari syekh kita bertanya kepada syekh, afwan syekh, yakni apakah harusnya demikian? Bukankah harusnya demikian? Atau bagaimana kalau jawabannya demikian terhadap pertanyaan tersebut? Kalau syekh kita tetap ngotot dengan jawaban beliau dan kita tetap merasa itu salah, maka boleh kita undur ke pembahasan di majelis berikutnya. Kalau koreksi terhadap kesalahan tersebut itu tidak memberikan madarat. Kalau diundur tidak memberikan madarat, tidak masalah. Karena ini pertanyaan dari kawan kita, insya Allah, yakni di pertemuan berikutnya pekan depan bakal hadir lagi, begitu ya. Atau kalaupun tidak hadir, kita bisa ngasih tahu. Sekarang bagaimana kalau koreksi terhadap kesalahan syekh kita tersebut kita undur dan itu memberikan madarat? Ini akan dibahas oleh penulis. Fa in kana kadzalika, kalau seandainya itu bakal memberikan madarat, maka jangan diundur. Kal kitabah fi riqa'il istifta, seperti ketika syekh kita menulis fatwa. Di zaman dahulu fatwa itu ditulis. Ada pertanyaan dari jauh, risalah, surat, pertanyaan dari jauh sampai ke meja syekh kita bertanya dalam suatu masalah. Ini zaman dahulu. Kemudian syekh kita menuliskan di kertas, bisa kertas baru atau kertas yang sama, kemudian dikasih nama beliau di bawahnya, tanda tangan begitu ya, semacam itu, kemudian dikirimkan balik. Nah, kalau kita mengetahui bahwa ini jawaban syekhnya, karena bisa jadi beliau sambil bahas, sambil nulis gitu kan. Kalau kita tahu bahwa jawaban syekh kita itu salah, dan ini nggak bisa kita undur. Kalau kita undur, ini suratnya sudah keburu dikirimkan oleh seorang kisanak melalui kuda. Itu zaman dulu ya. Kenapa Anda selalu mengulang-ulang kata kisanak? Kata dalam bahasa Indonesia yang tidak lagi dipakai di zaman ini, harus dilestarikan. Enggak ya? Baik. Jadi kalau kasusnya seperti ini jangan diundur. Karena keburu nyampe itu fatwa ke sana dan salah. Betul tidak? Nah, itu maksudnya. Wa kaunu sa'il ghariban au ba'idad dar, atau yang penanya ini rumahnya jauh. Ini kemungkinan majelis berikutnya enggak datang lagi. Atau rumahnya jauh, au musanni'an, atau sengaja ingin mencari-cari kesalahan dari syekh tersebut. Nah, kalau sengaja ingin mencari-cari kesalahan dan qadarullah syekh kita jawabannya beneran salah, enggak boleh kita tunda untuk koreksinya untuk di majelis yang berikutnya. Baik, mungkin ini sudah waktu isya ya. Kita azan dulu, habis itu kita lanjutkan ya, cuma 2 baris lagi insyaallah, atau 3 baris lagi insyaallah. Nah, kita lanjutkan sedikit. Jadi tadi dibahas bahwa dalam kondisi-kondisi di mana mengundurkan koreksi terhadap kesalahan syekh kita itu bisa memberikan madarat, maka hendaknya kita tidak boleh mengundurkannya. Seperti tadi disebutkan ketika syekh kita itu menulis fatwa di sebuah surat, atau ketika penanya itu adalah orang yang asing atau orang yang rumahnya jauh, atau si penanya tersebut memang adalah orang yang sengaja mencari-cari kesalahan dari syekh kita, maka ta'ayyana tanbihu syekh ala dzalika fil hali bi isyaratin aw tasrih. Maka wajib bagi kita untuk memberikan tanbih, memberikan reminder kepada syekh kita dengan isyarat atau tasrih pada saat itu juga. Dengan isyarat atau tasrih. Tasrih maksudnya mempertegas. Afwan syekh,
ini bukankah harusnya begini? Oh gitu ya. Tetap dengan menggunakan pertanyaan, lafaz pertanyaan. Fa inna tarka dzalika khiyanatun lisyekh. Karena kalau kita tidak melakukannya, maka ini adalah khianat kepada syekh kita. Membiarkan salah itu ya adalah suatu kesalahan. Ya, membiarkan kesalahan itu adalah kesalahan. Fa yajibu nusuhu bi tayaqqudzihi lidzalika bima amkana min talattufin aw ghairihi. Maka wajib untuk memberikan reminder kepada syekh kita tersebut, menyadarkan syekh kita tersebut bahwa itu salah dan yang benar adalah yang lain, begitu ya, jawaban yang lain. Dan ini harus dilakukan dengan talattuf, harus dilakukan dengan lemah lembut, yang seperti yang telah kita contohkan tadi. Wa idza waqafa ala makanin kataba qubalatahu balaghal ardu aw tasih. Nah, kalau kita balik lagi ke kasus di mana kita mengoreksi bacaan di kitab ya. Kalau sudah sampai pada suatu tempat di kitab kita, maka tulis di dekatnya, di sampingnya misalkan balaghul ard, yakni al-ard itu maksudnya adalah kita mempresentasikan kitab kita tersebut di hadapan saya, yakni kita membacakan di hadapan saya. Jadi al-ard sudah nyampe sini, gitu ya. Koreksiannya sudah nyampe sini, atau at-tashih ya, koreksinya sudah nyampe sini. Ya intinya diberikan tanda, lebih bagus lagi kalau diberikan tarikh, tanggal ya, kapan berhenti sampai situ. Selain supaya kita jelas bagian mana yang sudah dikoreksi bersama syekh kita dan bagian mana yang belum, dan itu nanti akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Itu kenangan yang masya Allah, ana dulu pernah belajar sama syekh, ana lihat di tanggal-tanggalnya dan seterusnya, pembahasan tanggal itu sampai sini, masya Allah, itu akan menjadi kenangan yang manis bagi kita. Taib, sebelum kita akhiri, yakni ana mau memberikan sedikit reminder lagi bahwa terkait dengan contoh yang tadi, ketika kita mendapati kesalahan orang lain seperti tadi ya, ada akun yang kita temukan kesalahannya, yakni jangan mencari-cari kesalahan. Akan tapi ketika kesalahan itu tampak di depan kita, ya kita harus menasihati, betul tidak? Kita harus mengoreksi. Tapi jangan sampai kita mencari-cari kesalahan, yakni dia salah ini satu, kita lihat semua postingannya pasti udah banyak salahnya ini, gitu ya, nggak boleh. Itu satu. Yang kedua, ketika kita mendapati kesalahan orang lain, tidak boleh kita bahagia, tidak boleh kita senang, ya, tapi harus kita mengharapkan yakni kebaikan dari dia, sebagaimana kita mengharapkan kebaikan dari diri kita sendiri. Kemudian yakni yang ketiga, reminder lagi bahwa yang namanya penuntut ilmu itu adalah marhalahnya adalah belajar. Adapun berdakwah yaitu nanti dulu, begitu ya. Dan di zaman ini ya, bikin postingan atau poster dan seterusnya itu sudah termasuk yakni dakwah, betul tidak? Jadi pastikan yang dinukil benar, yang diucapkan benar. Ala kulli hal, banyak kondisi atau banyak realita yang terjadi adalah, yakni ada pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau kita misalkan cuma sekedar, bukan kita yang bikin faedahnya sendiri, akan tapi kita yakni tinggal mengambil faedah dari para ustadz atau yakni memposting ulang kajian para ustadz dan seterusnya. Ya tidak masalah kalau bisa, antum bisa tetap menjaga yakni atau tetap mengetahui kapasitas antum. Banyak juga terjadi ketika sudah memiliki akun dakwah yang banyak seperti itu, kemudian dikenal sebagai yakni orang yang sudah bisa malang melintang dalam dunia dakwah, padahal ilmunya belum mungkin. Maka ketika sudah banyak postingan, walaupun mengambil dari sumber yang lain semua misalkan, maka banyak sekali kejadian orang yang seperti ini langsung masuk ke dalam medan dunia persilatan di sosial media, berbicara dalam masalah kontemporer, padahal dia belum memiliki ilmu yang mungkin dalam masalah ilmu syar'i. Jadi ini harus kita harus hati-hati, jangan sampai tergelincir dalam kesalahan ini. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Afwan tidak ada sesi tanya jawab ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sepertinya pekan depan ana harus safar ya, sepertinya ana harus safar lagi 1 pekan ke depan ini. Jadi mungkin 2 pekan lagi insyaallah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.